Cek, 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 cek. Oke coy, saya masih penasaran dengan Italia. Sebenarnya masih pengen mengulik lebih dalam tentang keterlibatan Italia di Perang Dunia Kedua. Namun terbentur kemampuan saya dalam bahasa Inggris, jadi agak susah untuk membuat narasi tentang Italia. Hari ini saya akan mencoba untuk membahas mengapa Italia bergabung dengan blok poros. Apa alasannya? Oke, mari kita bahas, dan perlu saya sampaikan di awal bahwa pembahasan ini saya translatekan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih, mari kita saling berbagi. Sebelum masuk ke pembahasan inti, mari kita flashback terlebih dahulu. Negara-negara yang berperang dalam Perang Dunia Kedua terbagi dalam dua aliansi utama, yaitu poros dan sekutu. Tiga mitra utama dalam aliansi poros adalah Jerman, Italia, dan Jepang. Para mitra poros memiliki dua kepentingan yang sama. Yang pertama adalah ekspansi wilayah dan pembentukan kerajaan melalui penaklukan militer dan perombakan tata kehidupan internasional pasca Perang Dunia Pertama. Dan yang kedua, penghancuran atau netralisasi komunisme Soviet. Pada tanggal 1 November 1936, Jerman dan Italia mengumumkan pembentukan poros Roma-Berlin seminggu setelah penandatanganan perjanjian persahabatan. Pada tanggal 25 November 1936, Jerman Nazi dan Kekaisaran Jepang menandatangani Fakta Anti-Komintern yang ditujukan pada Uni Soviet. Italia bergabung dengan Fakta Anti-Komintern pada tanggal 6 November 1937. Pada tanggal 22 Mei 1939, Jerman dan Italia menandatangani apa yang dinamakan dengan Fakta Baja, yang meresmikan persekutuan poros terkait pasokan militer. Terakhir pada tanggal 27 September 1940, Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani Fakta Tripartit, yang kemudian dikenal sebagai Persekutuan Blok Poros. Pertanyaannya, mengapa Italia bergabung dengan blok poros? Yang pertama, karena ambisi kekaisaran. Selama akhir tahun 1920-an, Perdana Menteri Italia Benito Mussolini berbicara dengan urgensi yang meningkat tentang ekspansi kekaisaran, dengan alasan bahwa Italia membutuhkan jalan keluar untuk pertumbuhan populasi surplus, dan oleh karena itu akan sangat baik jika memanfaatkan negara lain untuk membantu dalam ekspansi ini. Tujuan dari Mussolini adalah untuk menguasai hegemoni politik di wilayah Mediterania, Danubia, Balkan, yang tentunya lebih megah, dan Mussolini membayangkan penaklukan sebuah kerajaan yang membentang dari Selat Gibraltar hingga Selat Hormuz. Hegemoni Balkan dan Mediterania didasarkan pada dominasi Romawi kuno di wilayah yang sama. Ada rencana untuk protektorat atas Albania dan untuk aneksasi Dalmatia, serta kontrol ekonomi dan militer Yugoslavia dan Yunani. Mussolini juga berusaha untuk membangun hubungan perlindungan dan kerjasama dengan Austria, Hungaria, Rumania, dan Bulgaria, yang semuanya berada di tepi luar lingkup pengaruh Eropa. Meskipun itu bukan salah satu tujuannya yang diumumkan secara publik. Intinya, Mussolini ingin menantang supremasi Inggris dan Prancis di Laut Mediterania, yang dianggap vital secara strategis, karena Mediterania adalah satu-satunya saluran Italia ke Atlantik dan Samudra Hindia. Ya, pokoknya kata singkat dari ini adalah Mussolini ingin menaklukkan negara-negara kuat di Eropa,
demi ambisinya menjadi pemimpin paling top. Alasan kedua adalah kekuatan industri. Meskipun Italia dianggap sebagai kekuatan besar, sektor industri mereka relatif lemah dibandingkan dengan kekuatan besar Eropa lainnya. Industri Italia tak menyamai lebih dari 15% dari Prancis atau Inggris di bidang militer, seperti produksi mobil. Jumlah mobil di Italia sebelum perang adalah sekitar 374.000. Jika dibandingkan dengan Inggris dan Prancis, yaitu sekitar 2.500.000 mobil. Kurangnya industri otomotif yang lebih kuat membuat Italia sulit untuk melakukan mekanisasi militernya. Ya, bukan tanpa alasan sih, hal itu juga disebabkan karena Italia masih memiliki ekonomi berbasis pertanian yang dominan. Dengan demografi yang lebih mirip dengan negara berkembang seperti buta huruf yang tinggi, kemiskinan, pertumbuhan penduduk yang cepat, dan proporsi remaja yang tinggi. Dengan proporsi GNP yang berasal dari industri lebih sedikit dibandingkan dengan Cekoslowakia, Hungaria, dan Swedia, di samping kekuatan besar lainnya. Sebagai informasi, GNP adalah Gross National Product, merupakan adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri dalam satu tahun. Maka dari itu, Gross National Product dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya, sampai di sini coy-coy sudah tahu kemana arahnya. Kemudian alasan ketiga adalah ekonomi. Antara tahun 1936 dan 1939, Italia telah memasok pasukan nasionalis Spanyol berperang di bawah pimpinan Francisco Franco selama Perang Saudara Spanyol dengan sejumlah besar senjata. Selain senjata, Carpotrup Volontari atau Korps Pasukan Sukarelawan juga telah dikirim untuk berperang demi Franco. Biaya keuangan perang adalah antara 6 dan 8,5 miliar lira, sekitar 14-20% dari pengeluaran tahunan negara itu. Oleh karena itu, hal tersebut menambah masalah bagi Italia, yaitu hutang yang begitu ekstrim. Ketika Benito Mussolini menjabat pada tahun 1921, hutang pemerintah adalah 93 miliar lira. Yang tidak dapat dilunasi dalam jangka pendek hingga menengah. Hanya 2 tahun kemudian, utang ini meningkat menjadi 405 miliar lira. Ya, cukup di bidang ekonomi. Taulah arahnya kemana lagi kan? Dan faktor terakhir adalah bidang militer. Tentara kerajaan Italia relatif terkuras dan lemah pada awal perang. Tank Italia berkualitas buruk dan radio sangat sedikit jumlahnya. Sebagian besar artileri Italia berasal dari Perang Dunia Pertama. Pesawat tempur utama Angkatan Udara Italia adalah Fiat CR-42 Falco, yang meskipun merupakan pesawat canggih dengan kinerja luar biasa, secara teknis sangat mudah dikalahkan oleh pesawat tempur monoplan dari negara lain. Dari sekitar 1.760 pesawat Regia Aeronautica, hanya 900 yang dianggap layak tempur. Dan Angkatan Laut Kerajaan Italia memiliki beberapa kapal perang modern tetapi tidak memiliki kapal induk. Di atas kertas, Italia memiliki salah satu tentara terbesar di dunia. Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Tentara reguler Italia hanya dapat menurunkan sekitar 200.000 orang tentara pada awal perang. Terlepas dari upaya untuk memodernisasi, mayoritas personil tentara Italia adalah infanteri bersenjata ringan yang tidak memiliki transportasi motor yang memadai. Uang yang dianggarkan juga tidak cukup untuk melatih prajurit, baik itu prajurit udara, angkatan laut, dan lain-lainnya. Belum lagi kapal-kapal perang sudah jelas kurang dan bahan bakar juga sudah pasti kritis dan pastinya akan membuat aktivitas angkatan bersenjata menjadi terhambat dan seminim-minimnya.
Ya, setelah mengetahui alasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa memang wajar jika Italia memilih bergabung bersama dengan blok poros. Dan tidak bisa juga kita pungkiri setelah Italia bergabung dengan blok poros, Italia menjadi beban bagi aliansi-aliansi yang tergabung pada blok tersebut. Ya, kira-kira begitulah. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy?